Kenalkan kurikulum, masih terdapat banyak kendala dalam satu penyampaian informasi, kurangnya fasilitas dari negara juga, serta banyak hal yang kurang mendukung untuk penyelesaian efektivitas kurikulum tersebut. Maka di sini aku membahas bagaimana efektivitas kurikulum dapat mencerdaskan bangsa. Sekolah yang baru menerapkan kurikulum masih terdapat banyak kendala seperti kurangnya informasi serta independensi dari sekolah tersebut yang membuat sekolah tersebut belum terintegrasi kurikulumnya secara nasional. Serta yang dapat menggunakan kurikulum tersebut hanyalah kelas 7 yang dimana itu adalah serta sekolah hanya menggunakan kelas 7 sebagai media percobaan apakah kurikulum tersebut sesuai dengan keinginan bersama yang diharapkan bekerja secara optimal. Ya. Meski banyak di bidang pendidikan yang dapat diubah, terutama kurikulum, tapi banyak juga sekolah yang tidak setuju dengan perubahan kurikulum yang selalu berganti. Karena apa? Karena sesuai dengan tidak samanya letak geografis dan juga dapat mengaruhi kompetensi guru. Berdasarkan data yang saya ambil, ada beberapa hambatan yang teridentifikasi menghambat kurikulum yang berjalan. Ya. Satu, kurangnya sosialisasi negara terhadap pengembangan kurikulum, di mana seperti webinar untuk pengembangan kurikulum yang diinginkan. Ada beberapa webinar untuk guru dan untuk penyesuaian kurikulum, tetapi ini hanya dilakukan mandiri. Sehingga kurikulum tersebut dapat dibilang sebagai kurikulum eksperimental, yang dimana sekolah tidak memakai kurikulum itu dan tidak membeli versi paket lengkap dari nasional, melainkan menggunakan kurikulum sendiri akibat tidak optimalnya kurikulum yang ada. Masalah kedua, perlu menyadari bahwa belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pengaplikasian perangkat belajar, di mana pengalaman adalah sesuatu profesionalitas bagi guru dalam aktivitas belajar mengajar, serta karena banyaknya guru yang belum memahami kurikulum tersebut dan belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam pengaplikasiannya, sehingga sekolah merevisi kembali kurikulum yang ada. Ketiga adalah belum sepenuhnya kurikulum yang digunakan itu final, sehingga banyak sekolah merevisi kembali kurikulum sebelumnya yang dapat digunakan oleh guru yang sudah berpengalaman di kurikulum sebelumnya, sehingga pengoptimalisasian kurikulum yang baru belum berjalan secara optimal dan dapat mengganggu proses pembelajaran yang ada. Berdasarkan hasil yang kudapat dari data yang kutip, sekolah menengah negeri Indonesia didorong oleh pemerintah untuk sukses dalam menyelenggarakan kurikulum sendiri akibat dari belum optimalnya sistem kurikulum yang berjalan pada saat ini, sehingga membuat sekolah harus terpaksa merevisi segala macam urusan yang ada di sekolah sehingga dapat bekerja secara optimal walau tidak seiring dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dan juga karena kurangnya publisitas dari pemerintah yang menyuruh untuk sekolah sendiri self direct kurikulum yang membebankan sekolah, yang pada akhirnya sekolah tidak fokus dalam pengajaran kepada siswa, melainkan hanya fokus dalam mengurus ketidakjelasan kurikulum. Sehingga saya, Muhammad Al-Karadai, caleg Parlemen Remaja Dapil Sumatera Utara 1, menyongsong keefektivitasan dalam implementasi kurikulum sekolah demi mendapatkan fasilitas dan prasarana sekolah secara optimal dan dapat meratakan semua pembelajaran yang ada di Indonesia.